Kurang lebih 200 miliar jumlah manusia yang hingga kini pernah hidup di bumi. Saat ini ada 8 miliar orang. Untuk apa manusia bermasyarakat dan untuk apa manusia dipimpin, belum ada yang mengetahuinya dengan pasti. Akan tetapi kita bisa melihat pada sejarah, juga pada peninggalan situs-situs kehidupan masyarakat sebelum kita. Berikut akan digambarkan 3 tipe masyarakat, yaitu masyarakat setara, samenlevingen en geligheid, masyarakat bertingkat, samenlevingen met rangorde, dan masyarakat berlapis, gelagde samenlevingen. 1. Masyarakat setara, samenlevingen en geligheid. Dalam masyarakat primitif kala itu, manusia memiliki kebutuhan permanen yang bisa didapatkan dengan berburu, bertani, dan lainnya. Guna memaksimalkan hasil dan memenuhi kebutuhan permanen, mulai ada kebutuhan akan pemimpin. Orang yang lebih kuat, orang yang lebih cerdik, orang yang lebih cepat, untuk sementara waktu akan memimpin kehidupan bermasyarakat kala itu. Namun, kepemimpinan ini cepat lenyap dan berganti seiring adanya orang yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdik lainnya. 2. Masyarakat bertingkat, samenlevingen met rangorde. Di sini masyarakat lebih selektif memilih dan memberikan kepemimpinan. Masyarakat tak hanya melihat dari kemampuan dan bakat, tapi juga lewat kekerabatan, keturunan, dan perkawinan. Posisi sebagai pemimpin juga dimapankan dan dilanjutkan oleh para pengikut kelompok masyarakat tersebut. 3. Masyarakat berlapis, gelagde samenlevingen. Pada masyarakat berlapis, tidak saja posisi kepemimpinan telah dimapankan, namun peluang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang paling pokok menjadi tidak sama dan tidak merata bagi semua masyarakat. Kelompok satu dan kelompok lain bisa saja memiliki akses dan kesempatan yang berbeda dengan kelompok lainnya. Perkembangan pemerintahan juga ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya, seperti pertambahan jumlah penduduk, ancaman, perang, dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain, dan akan terus berkembang seiring berkembangnya masyarakat. Di zaman purba, sistem pemerintahan yang digunakan adalah polis Yunani. Selain polis Yunani, ada juga sistem kerajaan Inka. Sistem ini berdiri antara tahun 1200 sampai 1500 Masehi. Sistem ini memiliki pemerintahan yang depotisme. Depotisme yaitu suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuasaan sewenang-wenang dan tak terbatas dari pihak penguasa. Plato dan Aristoteles lah yang memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan buruk. Pemerintahan Romawi merupakan suatu wujud dari kombinasi bentuk pemerintahan baik menurut konsep Plato dan Aristoteles. Lalu pada abad pertengahan, pengaruh agama Kristen masuk ke dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan teori dua belah pedang. Awal dari ilmu pemerintahan modern ditandai dengan lahirnya kameralistik atau ilmu perbendaharaan yang telah berkembang di Prusia pada awal abad ke-18. Dilandasi dengan pemikiran bahwa negara harus mengurusi lapangan pekerjaan dan pangan, sehingga yang terpenting bagi pemerintah adalah menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum. Di Amerika Utara terdapat 3 negara berdaulat, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara itu juga terdapat wilayah seberang laut seperti Bermuda dimiliki oleh Inggris, Clipperton Island dimiliki Prancis, Greenland dimiliki Denmark, dan Saint Pierre et Miquelon dimiliki Prancis. Bentuk negara atau pemerintahan Amerika Serikat adalah federasi yang terdiri atas 59 negara bagian ditambah satu distrik Columbia sebagai ibu kotanya. Masing-masing negara bagian mempunyai konstitusi, legislatif, eksekutif, dan sistem peradilan. Dan tiap negara bagian ini dikepalai oleh seorang gubernur. Federasi Amerika Serikat secara umum dapat dinyatakan sebagai persatuan dari negara-negara bagian yang berdaulat. Negara bagian Amerika Serikat antara lain ialah Alabama, Alaska, Arizona, Hawaii, California, New Jersey, New Mexico, Texas, dan lain-lain. Bentuk negara atau pemerintahan di Kanada adalah federasi yang terdiri atas 10 provinsi dan 3 teritori. Provinsi tersebut antara lain ialah British Columbia, Manitoba, Toronto, Nova Scotia, dan lain-lain. Kewenangan provinsi tertuang jelas di dalam konstitusi kewenangan negara bagian. Kewenangan teritori langsung di bawah pemerintahan federal. Lalu bentuk negara atau pemerintahan dari Meksiko adalah federasi juga yang terdiri atas 31 negara bagian dan satu distrik federal. 31 negara bagian tersebut antara lain ialah Chiapas, Baja California, Guerrero, Hidalgo, Colima, Nuevo León, dan lain-lain.
dan satu federal distriknya adalah Distrito Federal. Secara karakteristik yang bisa dilihat dari bentuk negara atau pemerintahan yang ada di Amerika Utara adalah negara federasi yang terdiri atas negara-negara bagian yang berdaulat, yang mana ini pun menjadi khas dari benua Amerika Utara. Terkait gejala pemerintahan dari bentuk negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian ini ialah terlalu banyak pemimpin dan berpotensi munculnya raja-raja kecil yang kurang tersentuh oleh wilayah pusat, serta kepentingan pusat dapat terganggu oleh adanya kepentingan daerah yang dapat menyebabkan ketidaksinkronan suatu kebijakan pemerintah serikat dan daerah. Bentuk negara seperti ini pun berpotensi menciptakan kesenjangan antara daerah atau negara bagian yang kaya dengan daerah negara bagian yang miskin. Sebagai contoh dari gejala dan kelemahan dari negara federasi ini adalah Perang Saudara Amerika Serikat Utara dengan 11 negara bagian di wilayah selatan yang memisahkan diri dan membentuk negara Konfederasi Amerika. Pertempuran tersebut berlangsung selama 4 tahun, yaitu dari 1891 sampai dengan 1865. Perluasan anggota Uni Eropa telah berhasil dilakukan. Tentu hal ini tidak lepas dari upaya dan konsep kekuatan normatif Uni Eropa. Keadaan Union sui generis Eropa juga diperhitungkan oleh gagasan kekuasaan normatif. Konsep sui generis sendiri mengacu pada Uni Eropa sebagai institusi unik yang tidak dimiliki oleh institusi lain dan tidak dapat dibandingkan dengan negara. Dalam lembaga keputusan dapat dibuat secara kolektif, tetapi anggota juga dapat membuat keputusan sendiri. Norma-norma yang ada dalam Uni Eropa selain dapat dilihat secara eksplisit dalam European Values juga dapat diidentifikasi melalui bentuk hukum dan kebijakan di dalam institusi Uni Eropa. Uni Eropa saat ini banyak menekankan pada standar tata pemerintahan yang baik atau good governance, karena kepentingan lembaga itu sendiri tumbuh, dan mereka ingin tampil tidak hanya sebagai bentuk integrasi ekonomi, tetapi juga sebagai salah satu pemain utama dalam perekonomian global. Ada ambisi dari Uni Eropa untuk memperluas legitimasi sehingga dapat tampil sebagai suatu entitas yang utuh, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial. Good governance diciptakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa basis mengenai hak sosial dan politik dikenal secara lebih luas dan dalam kalangan masyarakat Eropa. Dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam skala global, Uni Eropa ingin memanfaatkan prinsip good governance agar lebih efisien dan meningkatkan kekuatannya di organisasi internasional. Uni Eropa ingin memasukkan Eropa Timur dalam keanggotaannya. Penggunaan kekuasaan Uni Eropa atas warganya dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep pemerintahan ini. Commission of the European Communities 2001. Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dikemukakan oleh UNDP pada tahun 1997. Tata pemerintahan menunjang pembangunan manusia berkelanjutan 2000 yaitu 1. Partisipasi, 2. Akuntabilitas, 3. Hukum dan ketertiban, 4. Transparansi, 5. Responsiveness, 6. Fokus pada konsensus, 7. Kesetaraan, 8. Efisiensi dan efektivitas, 9. Rencana aksi. Pendekatan paradigmatik. Pada hakikatnya, pemerintahan adalah tentang bagaimana pemerintah berkembang ketika pertama kali dibentuk, dan bagaimana pemerintah mengembangkan 3 jenis masyarakat: masyarakat egaliter, masyarakat stratifikasi, dan masyarakat berlapis. Perkembangan pemerintahan juga ditentukan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat didorong oleh faktor-faktor lain yang mendasari seperti pertumbuhan dan tekanan penduduk, ancaman dan perang, predasi satu kelompok etnis terhadap yang lain, dan merupakan faktor yang mendorong kelompok etnis lainnya. Tata pemerintahan pembangunan adalah pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Hal yang sama terlihat dalam praktik pemerintahan, khususnya di Indonesia, dan dalam perkembangan kebijakan pemerintahan. Dengan adanya berbagai partai politik hingga masa reformasi, gerakan itu tak terelakkan dan pasalnya menguntungkan. Dan kontra antara politisi dan pejabat pemerintah, lebih khusus lagi, posisi bersaing dalam masalah ini jelas mempengaruhi bangsa dan negara. Pendekatan ontologik. Masih belum ada kesepakatan tentang aspek ontologis ilmu pemerintahan, baik dari segi definisi maupun objek fisik dan formalnya. Tetapi para ilmuwan pemerintah memiliki beberapa kesamaan dasar. Kedua, adanya perbedaan paradigma pemerintahan menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan teori konseptual dan bukan sekedar praktik profesional. Oleh karena itu, tata kelola lebih dari sekedar keterampilan. Realitas saat ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pemerintahan di tanah air sedang dalam proses memantapan posisinya dalam rumpun besar ilmu-ilmu sosial. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan sebelumnya seperti psikologi, ekonomi, dan sosiologi, pemerintahan masih jauh dari membangun dirinya sebagai ilmu normal dalam pengertian Thomas Kuhn. Luasnya dimensi yang dicakup oleh bidang ilmiah ini pada akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan filosofis tentang sains, khususnya dalam upaya mendefinisikan
epistemologi, dan aksiomanya. Pertanyaan pertama menyangkut pendefinisian batas ilmu pemerintahan termasuk fokus dan lokasinya. Isu kedua lebih ditunjukkan pada nilai praktis atau kepentingan ilmiah.